kita lagi berada di pantai terindah di Karimun Jawa. Mas Andi masih ingat namanya apa pantai ini? Ini namanya Pantai Ujung Gelam. Ujung Gelam, luar biasa. Hari ini tanpa direncanakan, saya Solihul bersama Mas Andi ini bisa pas kebetulan di Pantai Ujung Gelam. Ceritanya panjang, kita bisa sampai sini Mas Andi ya. Di pinggir pantai di Karimun Jawa, namanya Ujung Gelam. Berbicara wisata biasa Mas. Mas Andi, kita akan sedikit membicarakan yang di luar kebiasaan. Ini saya tahu Mas Andi itu penggemar dan pemerhati sejarah. Salah satunya adalah perjuangan Pangeran Diponegoro. Mas Andi, ini jarang-jarang, bahkan belum ada memperbincangkan kepahlawan Pangeran Diponegoro di Karimun Jawa. Itu yang akan kita virusi semuanya di luar sana. Mas Andi, saya juga penggemar pemerhati, belum banyak sih tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Menurut Mas Andi, kepahlawan Pangeran Diponegoro itu gimana dan segede apa gitu, kira gimana Mas Andi? Menurut Andi? Menurut kami, Pangeran Diponegoro itu salah satu pahlawan nasional yang sangat sangat saya kagumi. Oke. Beliau itu dari buku-buku yang saya baca, banyak yang menulis, YouTube yang saya dengar ya, yang diomongin oleh Ustadz salah satunya ya, Salim Afilah ya, ini ya. Itu termasuk Diponegoro Expert lah kalau saya katakan, seperti Peter Carey yang dari Inggris itu. Jadi di situ diceritakan bahwa beliau itu sosok seorang pemimpin, seorang yang cerdas, seorang yang jenius, dan beliau termasuk dari bumi Nusantara. Dari bumi Nusantara, dari tanah Jawa, sementara kita berada di Karimun Jawa. Yang kita tahu di sejarah yang kita belajar di sekolah, Pangeran Diponegoro itu perjuangannya dari tahun 1825 sampai 1830. Itu kan mirip habis maghrib ya Mas ya? Betul. Singkat sekali. Nah, tapi jangan lupa Mas Andi ini juga termasuk saya lagi penasaran. Ini kok ada seperti, kenapa Pangeran Diponegoro pakai sorban, bahkan pasukannya itu gelar-gelarnya itu tidak ala militer di tanah Nusantara atau kerajaan. Contohnya ini Mas Andi, Panglima Perang Pangeran Diponegoro itu gelarnya ahli bahasa. Itu ceritanya gimana itu Mas Andi? Ya, Pangeran Diponegoro ini kan sudah menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Ottoman di Turki Utsmani ya Mas Andi. Makanya orang Barat badannya Ottoman. Kalau kita orang Muslim badannya Utsmani. Wah, itu ya. Sehingga dress code-nya atau seragam, bahkan Pangeran Diponegoro itu pasukan sudah dikasih seragam itu. Menggunakan hampir sama seperti pasukan di Turki. Jadi perang Pangeran Diponegoro tidak ala perang tradisional Jawa, tapi sudah modern ala Turki Utsmani. Dan ini jarang kita dengar Mas. Iya benar ya. Terorganisir. Ada panglima tertinggi Pangeran Diponegoro, kemudian ada panglima gelar-gelar pasukan yang itu, ada sub-sub pasukan dan Muslim semua. Itu. Jadi tidak sekedar perjuangan salah satu tokoh di Pulau Jawa, tapi ternyata sudah gabungan ini dari dukungan berbagai pihak, salah satunya antara Turki Utsmani. Dan kabarnya sempat membuat Belanda bangkrut pada era itu ya Mas. Luar biasa, 5 tahun itu Belanda raja bukan. Pangeran dulu bukan raja loh Mas. Keturunan raja, betul ya? Betul. Tapi dia tidak pernah mau dijadikan raja. Raja bukan, tapi ahli strategi perang dan ahli ekonomi, seorang ahli agama. Ini hal yang jarang kita ketahui secara biasa-biasa. Ini layak kita semangati ini. Pangeran Diponegoro itu kabarnya mampu membuat bangkrut Belanda secara ekonomi juga. Ini kalau nggak berhenti perangnya Belanda bangkrut beneran. Oke, jadi kita bangsa Indonesia itu patut mensyukuri punya pahlawan sekaliber dan setangguh Pangeran Diponegoro. Tapi sayang ya, di akhir perjuangannya ternyata hanya
apa ya, kayak semacam maskul gitu kita ya. Kalau kalah perang itu kita gagah Mas ya, tapi kalah disiasati nih. Jadi kelicikan, tipu muslihat Belanda itu ternyata mengakhiri perang Diponegoro di tahun 1830. Mas Andi, ada mungkin ada semacam statement atau apa untuk yang menurut Mas Andi baik bagi yang lain terkait Pangeran Diponegoro? Iya, Pangeran Diponegoro patut kita teladani oleh seluruh generasi muda ya. Saya pikir tidak cukup sejarah yang dibaca saja ya? Tidak cukup sejarah yang dibaca. Kita tidak harus kita kulik lebih luasnya. Kita tidak hanya menghafal tahun periode peperangan, tanggal kelahiran, kapan dia wafat, tapi nilai-nilai itu yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita berjuang. Jadi ada salah satu pahlawan yang paling ditakuti Belanda di era hingga itu, kita merdeka ya. Baik, terima kasih. Perbincangan singkat ini akan mengawali perbincangan-perbincangannya lagi. Tunggu perbincangan kami tentang Puri, Tegalrejo, Gua Selarong, kemudian Bagelen Barat, yang semua itu menjadi tempat-tempat pertemuan yang heroik oleh Pangeran Diponegoro dan prajurit-prajurit muslimnya. Terima kasih Mas Andi. Kita dipertemukan di lain waktu dengan perbincangan yang lain. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bani Sama channel Kendal.